Baik, jumpa kembali di channel kami. Pada video ini teman-teman, kami akan membahas contoh soal untuk seleksi kompetensi bidang untuk Kementerian Keuangan. Jadi soal-soal ini dapat dijadikan acuan untuk belajar dalam menghadapi seleksi CPNS. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Surat utang negara diterbitkan pemerintah untuk menutup defisit anggaran dan untuk memenuhi APBN. Salah satu jenis surat utang negara adalah obligasi negara yang memiliki jangka waktu A 3 bulan, B 4 bulan, C 6 bulan, D 12 bulan, E lebih dari 12 bulan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Jadi memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Soal nomor 2, jenis-jenis pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 adalah sebagai berikut. Kecuali A. Dana alokasi khusus, B. Retribusi daerah, C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Pajak daerah, E. Jasa giro. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Jadi kecuali dana alokasi khusus. Soal nomor 3, dalam hal permohonan pernyataan pilot, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat setelah tanggal permohonan didaftarkan. A. 3 hari, B. 7 hari, C. 20 hari, D. 25 hari, E. 30 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Soal nomor 4, secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Sementara secara lebih rinci, salah satu fungsi asli uang adalah sebagai berikut. A. Alat pembayaran, B. Alat penimbun kekayaan, C. Alat penentu harga, D. Alat penyimpan nilai, E. Alat untuk meningkatkan status sosial. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Sebagai alat penyimpan nilai. Soal nomor 5, undang-undang di bidang ekonomi dan keuangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang A. Lembaga penjamin simpanan, B. Ekonomi syariah, C. Lembaga keuangan mikro, D. Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, E. Penanaman modal. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah E. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang penanaman modal. Soal nomor 6, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada untuk dilakukan pemeriksaan. A. Presiden, B. Menko Perekonomian, C. Menteri Keuangan, D. Badan Pemeriksa Keuangan, E. DPR. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Jadi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Soal nomor 7, dalam melakukan kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional. Salah satunya adalah A. Menerima simpanan berupa tabungan, B. Menerima simpanan berupa giro, C. Menerima simpanan berupa deposito, D. Memberikan pinjaman kepada masyarakat, E. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B. Jadi Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional, salah satunya adalah menerima simpanan berupa giro. Soal nomor 8, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh A. Bank Sentral, D. Kementerian Keuangan, C. Pemerintah daerah, D. Otoritas Jasa Keuangan, E. Kementerian Koperasi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah D. Jadi, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Soal nomor 9, undang-undang yang mengatur tentang segala aktivitas perbankan dengan prinsip syariah adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009,
E. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A. Jadi undang-undang yang mengatur tentang segala aktivitas perbankan dengan prinsip syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Soal nomor 10, pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Sistem informasi debitur, B. Pengujian kredit, C. Standar akuntansi bank, D. Rasio kecukupan modal minimum, E. Manajemen risiko. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah E. Jadi kecuali manajemen risiko. Soal nomor 11, rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh A. Menteri Keuangan, B. Gubernur Bank Indonesia, C. Bank Daerah, D. Kepala Daerah, E. Bendahara Penerimaan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B. Jadi rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah. Soal nomor 12, Bank Mandiri berdiri pada tahun 1999 dan merupakan hasil merger antara 4 bank negara di bawah ini, kecuali A. Bank Bumi Daya, B. Bank Dagang Negara, C. Bank Pembangunan Indonesia, D. Bank Ekspor Impor Indonesia, E. Bank Tabungan Pos. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah E. Jadi kecuali Bank Tabungan Pos. Soal nomor 13, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Bertindak sebagai koordinator stabilitas sistem keuangan adalah A. Presiden, B. Menteri Keuangan, C. Gubernur Bank Indonesia, D. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, E. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B. Bahwa yang bertindak sebagai koordinator stabilitas sistem keuangan adalah Menteri Keuangan. Soal nomor 14, kepemilikan perseorangan atas saham perseroan terbatas sebuah lembaga keuangan mikro tidak boleh terdiri dari A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 50%, E. 60%. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah B. Tidak boleh terdiri dari 20%. Soal nomor 15, fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan pada A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968, E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah C. Jadi fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Soal nomor 16, pembangunan sumber daya industri meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A. Pembangunan kawasan industri, B. Pembangunan sumber daya manusia, C. Pemanfaatan sumber daya alam, D. Pengimbangan dan pemanfaatan teknologi industri, E. Penyediaan sumber pembiayaan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Jadi kecuali pembangunan kawasan industri. Soal nomor 17, segala hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor A. Nomor 1 Tahun 2012, B. Nomor 1 Tahun 2013, C. Nomor 3 Tahun 2012, D. Nomor 3 Tahun 2013, E. Nomor 7 Tahun 2013. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah D. Jadi diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. Soal nomor 18, pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. A. 2 minggu, B. 3 minggu, C. 1 bulan, D. 2 bulan, E. 3 bulan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah C. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Soal nomor 19, Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada A. Presiden,
B. Kementerian Keuangan, C. Bank Sentral, D. Otoritas Jasa Keuangan, E. Lembaga Penjamin Simpanan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah E. Jadi penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada lembaga penjamin simpanan. Soal nomor 20. Salah satu sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri adalah A. SPBU, B. Cadangan laba, C. Simpanan giro, D. Cash money, E. Kredit likuiditas. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah B. Salah satu sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri adalah cadangan laba. Baik, sekian 20 soal yang kami elaborasi pada kesempatan ini. Semoga soal-soal SKB untuk Kementerian Keuangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.